Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indinatul Maula dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 36. Di sini kita akan membahas tentang static routing. Kita buat topologinya dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat topologinya. Masukkan router yang 2811 dan 2 PC. Teman-teman tahu kan bahwa routing itu menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda itu kita membutuhkan apa itu yang namanya router. Nah, di sini misal PC1 IP-nya 10.10.10/24, PC2 IP-nya 20.20.20.20/24. Kita setting di PC-nya ya teman-teman. Ini saya sudah setting. Nah, untuk router itu kita butuh yang namanya IP gateway agar bisa saling terhubung ke network yang berbeda ya teman-teman. Misal di sini saya memakai 10.10.10.1 untuk FA 0/0 dan FA 0/1 memakai 20.20.20.1. Nah, kita langsung saja konfigurasi di routernya. Di sini no. Karena di sini masih merah, kita nyalakan atau shutdown-kan ya teman-teman. Enable config interface FA 0/0. Kita enter. Shutdown. IP address 10.10.10.1, selalu subnet masnya 255.255.0. Lalu kita enter, kita exit. Lalu interface FA 0/1, kita enter. Shutdown, kita enter. IP address 20.20.20.1, subnet masnya 255.255.0. Lalu kita enter, lalu exit. Nah, router itu menghubungkan network yang berbeda ya teman-teman. Kita akan coba tes atau ping pada PC apakah saling terhubung ataukah tidak ya teman-teman. Kita buka PC 1, lalu ke command prompt, lalu di sini kita ketikkan ping 20.20.20.20, lalu kita enter. Nah, untuk yang awalan itu pasti request timeout ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya ping ke 20.20.20-nya. Di sini kita akan menjelaskan konsep routing ya teman-teman. Misal kita punya PC 1 dan PC 2. Nah, PC 1 ini ingin mengeping ke PC 2 ini. Nah, PC 1 akan bertanya kepada router, router akan menjawab. Yang ada yang namanya table routing. Cara melihatnya yaitu do show IP route. Kita enter. Nah, ini ada yang namanya table routing ya teman-teman. Tadi kan kita sudah konfigurasi IP dan subnet masknya, jadi di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini ada 10.10.10.0 ini masuk ke Fasternet 0/0. Di sini ada 20.20.20.0 masuk ke Fasternet 0/1. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi ya teman-teman. Tadi kan PC bertanya ke router. Nah, router ini akan mengirim paket ke IP yang 20.20.20.1 ini ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan IP 20.20.20.0 itu masuk ke FA 0/1, Ethernet FA 0/1 ya teman-teman. Artinya titik 20 itu ada di network di FA 0/1 ya teman-teman. Di sini router akan mengirim paket ke FA 0/1 karena 20.20 titik itu tadi di FA 0/1 ya, lalu dikirimkan ke PC 2. PC 2 akan mereply ke PC 1. Nah, bertanya ke
router. Apakah kamu tahu IP 10.10.10 itu? Nah, router akan menjawab bahwa IP 10.10.10 itu ada di fasternet 0/1 ya teman-teman. Lalu langsung dikirimkan ke PC 1 dan seterusnya akan mengirim paket ICMP, AKP atau ARP ya teman-teman. Kita coba lihat lagi di router bahwa do show IP route itu ada yang namanya C ya teman-teman. Nah, C ini connected, artinya IP di sini berhasil ya teman-teman. Dan di sini ada L yaitu lokal. Jadi IP gateway-nya itu lokal. Itulah konsep routing ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita membuat topologi dua router ya teman-teman. Di sini tambahkan router 2911, lalu tambahkan dua PC ya teman-teman. Lalu kita hubungkan dari PC 3 ke router 1, dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke PC 4. Nah, di sini kita berikan IP-nya ya teman-teman. IP PC 3 itu 192.168.10/24, PC 4 IP-nya 192.168.2.10/24. Nah, untuk gig 0/0 ini IP-nya 192.168.1.1/24, gig 0/1 192.168.2.1/24. Itu adalah IP gateway-nya ya teman-teman. Nah, di gig 0/1 dan gig 0/0 itu membutuhkan IP gig ya teman-teman. Ini IP-nya 10.10.10.1/24, 10.10.10.2/24. Itu adalah gig 0/0. Kita konfigurasi saja di router 1 ya. Ke tab CLI, lalu di sini kita ketikkan no, enable connectivity interface gig 0/0 sampai 1, lalu kita enter, mau shutdown, kita enter. Kita coba lihat to show. Maaf ya teman-teman, ini keyboardnya rada susah. IP interface div, lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat ya, 0/0 ini statusnya up dan 0/1 ini masih down. Karena gig pada 0/0 di router 2 ini belum di setting ya teman-teman, belum di setting no shutdown. Lalu kita setting. Di sini kita konfigurasi ya interface gig 0/1. Maaf, 0/0, lalu kita enter. IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu kita enter, kita exit, lalu interface gig 0/1 ya, kita enter. IP address 10.10.10.1, subnet mask-nya 255.255.0, lalu kita enter. Maaf, di sini salah ketik ya IP address, kita enter, lalu kita exit. Kita coba lihat do show IP route, lalu kita enter. Ya, di sini bisa dilihat ya 0/0 ini sudah connect. Lalu di sini kita masukkan IP-nya ya teman-teman, IP PC-nya. Lalu subnet mask-nya lalu gateway-nya 192.168.
1.1. Lalu kita setting di PC 4-nya. IP configuration 192.168.168.1.2. Lalu kita enter. Default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Lalu di sini kita konfigurasi di router 2 ya teman-teman. Sini no, enable config interface G 0/0 sampai 1. Maaf, di sini saya salah ketik rem. Kita enter. Lalu kita non-shutdown, kita exit. Interface G 0/0, IP address 192. IP address 10.10.10.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Interface G 0/1, IP address 192.168.2.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita exit. Kita coba lihat to show IP root ya teman. Kita enter. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk gigabit 10.10.10.0/24 itu sudah connect. Kita coba lihat di router satunya. To show IP root. Kita enter. Nah, di sini gigabit 0/1 itu sudah connected ya teman-teman, sudah aktif dua-duanya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah setup topologi dua router ini ya teman-teman. Misal di PC 3 ini mau ping ke PC 4. Kita masuk ke PC 3. Lalu command prompt di sini kita ketikkan ping 192.168.2.1. Lalu kita enter. Nah, di sini ada tulisan destination host uncryptable ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menganalisis kenapa adanya tulisan ini ya. Nah, di PC 3 ini source-nya itu 192.168.1.10. Artinya 1.10 ini akan mengirimkan paket ke 2.10 ini. Dan untuk destinatnya yaitu 192.168.2.10. Nah, di sini ada sources. Nah, di PC 3 ini ada sources-nya yaitu 192.168.1.10. Artinya PC 3 ini ingin mengirimkan paket ke PC 4. Nah, di sini ada destinatnya 192.168.2.10. Artinya 1.10 ini ingin mengirimkan paket ke 2.10 atau tujuannya ya teman-teman. Nah, berarti PC 3 ini akan menanyakan ke router dan router akan melihat tabel groupingnya ya teman-teman. Kita buka router 1, lalu kita coba lihat to show IP root. Enter. Nah, di sini tidak ada 2.10 atau 2.0 ya teman-teman, adanya itu 10.10.10.10/24 dan 192.168.1.0 dan begitupun sebaliknya. Misal di PC 4 ini kita ingin mengirim paket ke PC 3, untuk sources-nya yaitu
untuk success-nya kita ganti, yaitu 2.10, dan ISP-nya yaitu 1.10. Nah, misal ini PC 4 bertanya ke router, dan router akan melihat tabel routingnya ya teman-teman. To show IP route, lalu kita enter. Nah, di sini tidak ada untuk yang 1.10 ya teman-teman, atau 1.0. Nah, agar bisa berkomunikasi antara PC 1 dengan PC 3 dengan PC 4, kita membutuhkan yang namanya static routing. Static routing ini memberi tahu router bahwa untuk mengirimkan paket ke 2.10 itu harus mengirim. Nah, static routing ini memberitahu kepada router bahwa untuk mengirim paket ke 2.0 itu harus melewati jalur mana saja. Begitupun sebaliknya, misal di PC 4 ini ingin mengirimkan paket ke PC 3. Nah, ini nanti ngasih tahu ke router untuk melewati jalur yang mana, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja konfigurasi static routingnya teman-teman. Kita buka router 1, lalu di sini ketikkan IP route 192.168.2.0 ya, lalu subnet masknya 255.255.255.0. lalu kita, ini tuh IP tujuannya ya teman-teman, lalu kita enter. Maaf teman-teman, di sini kita belum ketikkan ini ya, 10.10.10.2. Lalu kita enter. Lalu kita coba lihat dulu, show IP route ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini ada yang namanya static ya teman-teman. Nah, ini artinya IP ini kita buat manual ya teman-teman. Ini untuk router 1. Coba kita buka di router 2-nya. IP route 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu 10.10.10.1. Kita ini enter ya teman-teman. Lalu coba lihat to show IP route. Ini ada statiknya teman-teman. Ini ada 1.0 yang melewati jalur 10.10.10.1. Artinya di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi static routingnya ya teman-teman. Kita coba uji ping di PC 1. Maaf teman-teman, di PC 3 ya. Lalu kita buka PC 3, command prompt, di sini ketikkan ping 192.168.2.10, lalu kita enter ya. Di sini request timeout, coba kita lihat IP-nya apakah sudah dimasukkan ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya salah ya teman-teman. 2.10. Kita coba lihat, kita coba ping lagi ya. Nah, awal-awal request timeout dan seterusnya ini berhasil ya teman-teman. Itu adalah konfigurasi static routingnya ya
teman-teman, kita coba hapus static routingnya karena sebelumnya timeout mungkin gara-gara kita belum konfigurasi IP address-nya. Kita buka di router 1, enable conf no IP root 192.168.2.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0 10.10.10.2. Kita enter. Kita coba lihat to show IP root ya. Kita enter. Nah, sekarang di sini tidak ada statik. Ya, teman-teman, di sini statiknya sudah hilang. Kita coba ke router 2. Enable conf no IP root 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita enter. Lalu lihat to show IP root. Nah, di sini statiknya sudah hilang ya teman-teman. Coba kita ping dari PC 3 ke PC 4 ya teman-teman. Command prompt. Lalu di sini kita ketikkan ping 192.168.2.10. Kita enter. Nah, di sini sekarang destination host uncrable ya teman-teman. Itulah kenapa routing dibutuhkan. Kita konfigurasi lagi di router 1 dan router 2-nya. IP root 192. Kita enter, lalu kita ke router 2. Kita konfigurasi lagi. Yuk, kita enter. Kita coba ping di command prompt PC 3 ke PC 4 ya teman-teman. Ping 192.168.2.10. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Seperti itu ya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita coba konfigurasi static routing dengan 3 router ya teman-teman. Kita tambahkan satu router ke 911, lalu konekkan dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke PC 5. Di sini PC 5 saya menggunakan IP 192.168.3.10/24. Untuk gig 0 per 1-nya 192.168.3.1/24, lalu gig 0 per 2-nya 20.20.20.1/24, gig 0-nya 20.20.20.2/24. Kita setting pada IP-nya teman-teman. Pada IP divisinya 192.168.3.10. Lalu gitunya. Lalu kita setting subnet masknya 255.255.255.0, lalu GP-nya 192.168.3.1. Lalu kita konfigurasi di routernya ya teman-teman. Kita CLI no. Sebentar, kita ganti dulu namanya. Enable
keep 0 interface keep 0/1, lalu no s no shutdown. IP address 192.168.3.19+nya 255.255.0. Kita enter, kita exit, lalu kita konfigurasi di router 2 nya. Interface keep 0/2, lalu no shutdown, lalu kita enter, masukkan IP-nya 2.20.20.1, lalu subnet-nya 255.255. Sebentar teman-teman, 192.193.1. Oh ya, di sini kita masukkan interface klik 0/0 ya. Lalu kita no shutdown, lalu kita enter. IP address 20.20.20.2.255.255.255.0. Kita enter. Kita konfigurasi di router 2 nya. IP-nya ya teman-teman, IP address 20.30.1, subnet-nya 255.255.0, lalu kita enter. Nah, ini kita sudah konfigurasi IP-nya di router dan PC 5 ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikut. Nah, di sini kita akan mencoba konfigurasi static routing-nya ya teman-teman. Nah, di sini pada PC 5 source-nya yaitu 192.168.3.10 dan DST-nya yaitu 192.168.1.10 dan 192.168.2.10. Artinya PC 5 ini akan mengirimkan paket ke PC 3 dan PC 4, yaitu dua tujuan. Kita langsung saja konfigurasi di routernya. Kita masuk ke router 3, lalu di sini kita exit terlebih dahulu. IP root 192.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255, lalu 20.20.20.1. Lalu kita enter, lalu kita buka ke router 2 ya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu. IP root 192.168.3.10, maaf 0, lalu 255.255.0, 20.30.30.2. Lalu kita enter, kita buka router 3. Lalu 255.255.255.0, lalu kita enter ya teman-teman. Kita coba ping di isi 3 ya teman-teman, isi 5 maksudnya. Command prompt ping 192.168.2.10. Nah, ini sudah berhasil ya dari PC 5 ke PC 4. Kita coba konfigurasi di router 1. Lalu di sini kita ketikkan enable config IP root 192.168.3.0, subnet masnya
coba ping dari PC 5 ke PC 3 ya teman-teman. Ping 192.168.1.10. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, dari PC 5 ke PC 3 dan dari PC 5 ke PC 4. Seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan mencoba konfigurasi static routingnya di VLAN ya teman-teman. Kita tambahkan switch 2960, lalu tambahkan 4 PC, lalu hubungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Nah, di switch 1 ini kita membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Di PC 6 dan PC 7 adalah VLAN 20, dan PC 8 dengan PC 9 adalah VLAN 10. Nah, VLAN 10 ini IP-nya 172.168.1.1/24. Lalu di VLAN 20 172.168.2.1/24. Kita masuk ke switch 1 ya teman-teman. Ketat CLI, lalu enable config. Kita enter. Kita masukkan VLAN 10, VLAN 10 exit, terus VLAN 20 exit, lalu do show VLAN brief, show VLAN brief, lalu enter. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. Kita masukkan port-portnya. Interface rank FA 0/2 sampai 3. Kita coba lihat dulu ya. 2 sampai 3. Kita enter. Switch port mode akses. Lalu kita enter. Switch port akses VLAN 10. VLAN 10. Lalu kita exit. Lalu interface rank FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Enter. Lalu kita coba lihat do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini portnya sudah masuk semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita setting di routernya. Di 0/2 ini kita shutdown-kan dulu ya. Ini interface di 0/2 shutdown. Kita buka lagi di router 3 ya teman-teman. Interface gig 0/2.10 ya teman-teman. Lalu kita enter. Ini kita buat sub interface-nya ya teman-teman. Lalu di sini encapsulation .1q. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, di sini encapsulation .1q 10 ya. Lalu kita enter. Kita masukkan IP address-nya 172.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita buat lagi interface gig 0/2.20. Lalu encapsulation .1q 20 ya teman-teman. Lalu kita enter. IP address-nya 172.168.2.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Ini menjadi IP di VLAN 20 ya teman-teman. Kita coba lihat to show VLAN brief. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, di sini kita
salah ya, di show IP interface. Oke, kita enter. Nah, di sini statusnya sudah up ya, teman-teman. Lalu kita konfigurasi IP pada isinya, teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasi IP pada isinya, teman-teman. 172.168.2.2. Subnet masknya 255.255.0. Lalu default gateway-nya 172.168.2.1. Lalu kita ke PC 7, desktop IP configuration 172.168.2.3. Kita enter. Subnet masknya 255.0 ya, teman-teman. Default gateway-nya 172.168.2.1. Lalu kita ke PC 8, 172.168.1.2 ya, teman-teman. Subnet masknya 255.255.0. Lalu gateway-nya 172.168.1.1. Lalu kita ke PC 9 ya, teman-teman. 172.168.1.3. Lalu subnet masknya 255.255.0. Lalu default gateway-nya 172.168.1.1. Lalu kita sudah selesai. Nah, kita coba ping dari PC 6 ke PC 7 ya, teman-teman. Di sini successful. Lalu kita coba ping dari PC 8 ke PC 8 ke PC 9 successful. Lalu kita coba ping dari PC 6 ke PC 8. Ini file kita coba lagi. File juga. Kita coba setting terangnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Di switch 1 enable ganti interface FA 0/1. Kita enter. Switch port mode terang, lalu kita enter. Kita coba ping lagi ya. Kita coba ping ya, teman-teman. Setelah diterangkan PC 6 ke PC 8, nah sudah successful. Lalu dari PC 6 ke PC 9 sudah successful ya. Nah, ini sudah successful semua ya, teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi routingnya ya, teman-teman. Di sini kita IP gig 0/2 itu 30.30.30.1/24 ya, teman-teman. Nah, misal static routing dari PC 5 atau PC 4 ini ingin berkomunikasi dengan VLAN 20. Nah, di PC 5 ini sudah ada ya, teman-teman. Coba kita cek do show IP route ya. Router 3. Do show IP route. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Kita coba misalkan dari PC 5 ini berkomunikasi ke VLAN 20 atau 10 itu sudah bisa ya. Kita coba cek ping dari PC 5 ke PC 6 ya, teman-teman. Kita coba cek PC 5 ke PC 6. Nah, di sini successful ya, teman-teman. Nah, misal dari PC 4 mau berkomunikasi dengan VLAN 20 atau 10 itu tidak bisa. Misal di PC 3 pada router pertama itu tidak bisa. Nah, karena hal itu kita membutuhkan static routing ya, teman-teman. Kita masuk ke router 2. Enable
conf t, kita enter, lalu kita ketikkan IP root 172.168.1.0 lalu 20.20.20.2 kita enter. Kita buat yang VLAN 20 ya teman-teman. Di sini ganti 2 172.168.2.0 kita coba lihat do show IP root, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada IP dari VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Kita coba konfigurasi di router yang pertama, router 1. Enable conf t IP root 172.168.1.0 lalu 255.255.255.0 10.10.10.2 kita enter, lalu lagi 172.168.2.0 lalu kita enter. Kita coba lihat do show IP root, enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba komunikasikan ya teman-teman, dari PC 6 ke PC 4 successful, lalu dari PC 4 ke PC 7 successful, dari PC 4 ke PC 8 successful, lalu dari PC 4 ke PC 9. Di sini successful ya teman-teman. Lalu kita coba komunikasikan dari PC 3 ke PC 6, dari PC 3 ke PC 7 successful, dari PC 3 ke PC 8 successful, lalu dari PC 3 ke PC 9 successful. Ini sudah successful semua ya teman-teman. Seperti itu ya untuk melakukan konfigurasi static routingnya. Nah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.